Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Nahdlatul Talibin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kesehatan, utamanya yang berhubungan dengan masalah puasa. Bapak-bapak yang kami hormati dan ibu-ibu yang kami hormati, kita ingin menyelesaikan ibadah puasa Ramadan ini sampai tuntas dengan sebaik-baiknya, tanpa gangguan apapun, sehingga tercapai apa yang kita doakan bersama. Salah satunya, upaya kita yang berkaitan dengan hal tersebut adalah yang berkaitan dengan makanan, karena tidak lepas puasa itu dari masalah-masalah yang berkaitan dengan makanan. Agar kesehatan kita optimal, tenaga kita optimal, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Tentu sudah banyak kita dengar, kita baca, kita lihat himbauan-himbauan berkait dengan hal tersebut. Yaitu misalnya saja, berbukalah dengan yang manis-manis. Berbukalah dengan makanan-makanan yang banyak mengandung serat, dan sebagainya, dan sebagainya. Akan tetapi dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan, ada beberapa hal yang perlu kita harus hati-hati untuk menyikapi dan menindaklanjuti apa yang perlu, apa yang boleh, apa yang dikurangi, apa yang tidak boleh dimakan pada saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Hal-hal yang harus kita hati-hati antara lain ada 5 hal plus nanti. Apa saja? Yang pertama adalah hindari atau kurangi terlalu manis. Nah, ini tentunya bertentangan dengan anjuran tadi, berbukalah dengan yang manis-manis. Tapi menghindari yang terlalu manis. Yang terlalu manis ini akibatnya adalah akan terjadi lonjakan gula di dalam darah tubuh manusia, sehingga memperberat kerja tubuh. Mekanisme insulin di antara lain yang sudah sering kita dengar, itu bekerja dengan lebih berat, sehingga dengan lonjakan gula ini tubuh kita akan justru merasa lemah. Oleh karena itu sering kita dengar, mari buka tambah lemes. Sering itu kita dengar. Mungkin ini juga jadi penyebab kenapa kok tarawih kita itu sudah dikenal dari waktu ke waktu maju ya. Maksudnya safnya maju, berkurang. Mungkin karena lemesnya ini. Jadi hati-hati kalau memilih makanan pada saat bulan suci Ramadan, terutama pada saat berbuka, jangan yang terlalu manis. Manis alamiah saja, misalnya manisnya kurma, itu boleh. Jangan kolak ya, kolak kelihatannya kuah, cairan, tapi kental gulanya, santannya lagi. Itu resiko akan mengganggu kondisi kesehatan kita. Yang kedua,
makanan yang terlalu asin. Makanan yang terlalu asin ini resikonya sudah sering kita dengar adalah hal yang harus dipantang pada mereka-mereka yang mengidap penyakit tekanan darah tinggi misalnya. Itu sudah sering kita dengar. Khusus di dalam saat-saat kita berpuasa ini, makanan asin ini memicu rasa haus. Sehingga belum sampai setengah hari sudah kering tenggorokan kita karena kehausan. Ternyata setelah ditelusuri, karena makanan kita terlalu asin. Selain terlalu asin, juga banyak mengandung sodium yang lain. Asin, bumbu masak, ya. Jadi kurangilah asupan garam atau sodium pada saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang ketiga adalah gorengan, terlalu berminyak misalnya. Hati-hati juga, karena minyak ini sifatnya seringkali membuat iritasi atau gangguan di tenggorokan, ya. Di tenggorokan, sehingga menimbulkan rasa kering di tenggorokan dan tidak nyaman kita berpuasa. Selain itu, bahaya-bahaya yang berkaitan dengan gorengan ini sudah sering kita dengar, apalagi misalnya minyak yang dipergunakan, minyak yang reuse, ya, artinya tidak pernah dibuang. SMB terus. Akhirnya minyaknya menjadi jenuh, hitam, itu menyebabkan atau menimbulkan bahaya-bahaya seperti gangguan metabolisme atau gangguan pencernaan berkaitan dengan misalnya kadar trigliserida misalnya dalam darah. Sering saya makan sedikit, tapi kok TG saya tinggi. Ternyata setelah ditelusuri, sering makan gorengan, dan gorengannya, minyaknya tidak pernah dibuang. SMB terus sampai hitam itu dipakai saja. Bahkan minyak bekas dipakai untuk menggoreng ikan asin, itu dipakai menggoreng nasi, enak. Aromanya enak, tapi resikonya bertambah. Itu yang ketiga. Yang keempat, hindari kafein. Kafein ini adalah zat yang banyak ditemui di dalam apa? Kira-kira kopi. Ini minta yang kobesa kalau berbuka katanya. Kopi panas. Tapi hati-hati, karena kopi ini menyebabkan salah satu sifat daripada kafein adalah menyebabkan diuretik. Diuretik ini apa? Rangsangan untuk mengeluarkan air kemih. Sehingga orang yang sudah mengkonsumsi kafein atau kopi, itu kecenderungan untuk buang air kecil. Sebabnya misalnya sesudah makan sahur, ke kamar kecilnya itu liber-lian. Baru kamar mandi, sudah pengen lagi. Begitu seterusnya. Akibatnya apa? Tubuh akan menjadi kekurangan cairan, kekurangan air, dehidrasi, dan sebagainya. Jadi saran saya sebaiknya kurangi kopi pada saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Perbanyak air, cukupi air, kebutuhan air penuhi. Kalau mau dihitung kira-kira 40 cc per kilogram berat badan. 40 ml per kilogram berat badan. Sehingga kalau contohnya seseorang yang berat badannya 50 kilogram, maka kebutuhan airnya dalam sehari adalah 50 kali 40.
yaitu sama dengan 2000 ml atau 2000 cc air per hari. Dan itu terbagi tidak sekaligus. Termasuk cairan-cairan bukan hanya pada yang diperoleh dari minuman, tapi juga dari kuah, dari nasi, dari buah, dan sebagainya. Nasi kita tahu banyak mengandung air, jadi itu juga dihitung. Kemudian yang terakhir, kita sebaiknya dalam masa-masa sekarang ini, masa-masa melaksanakan ibadah puasa, menghindari makanan yang pedas. Pedas ini sering disalahartikan, disalah tafsirkan, menyebabkan diare. Padahal tidak, justru sebaliknya. Pedas ini justru menyebabkan kita konstipasi, artinya kita kesulitan membuang air besar. Sehingga apa? Perut menjadi sebah, begang, gak enak, dan berbagai keluhan-keluhan di lambung atau usus pada umumnya. 5 hal itu tadi yang perlu kita hati-hati, ditambah 1, yaitu makanan-makanan atau minuman-minuman es. Kenapa? Es ini mudah menyebabkan kenyang, sehingga tubuh tidak bertenaga karena kekenyangan dan mengganggu puasa kita. Itulah Bapak dan Ibu-Ibu beberapa hal yang perlu kita waspadai, perlu kita sikapi agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan optimal sampai selesai. Saya kira demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.